Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah as-sholatan ala rasulillah amma ba'du. Pada pagi yang cerah ini, saya Sofia Fiona Latifah dengan nomor NIM 2104026041 dan partner saya Inaya Fatunisa dengan nomor NIM 2104026117 akan membahas tentang pemikiran hermeneutik menurut Hasan Hanafi. Langsung saja, biografi Hasan Hanafi. Hasan Hanafi yang bernama asli Hasan Anafi Hasanain, ia lahir di Kairo, Mesir 13 Februari tahun 1935. Hasan Hanafi mulai menghafal Al-Quran sekitar usia 5 tahun. Sekolah dasarnya ia tempuh di madrasah yang bernama Sulaiman Gawis. Lalu ia menempuh pendidikan keguruan di salah satu sekolah yang ada di sana bernama Al-Muallimin dan sekolah tinggi sanawiyah atau setingkat dengan SLTA di sekolah Khalil Agwa yang selesai sekitar tahun 1952. Kemudian, Hasan Hanafi melanjutkan studinya di Universitas Kairo, Fakultas Sastra, jurusan Filsafat. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikannya di Perancis selama 10 tahun, tepatnya di Sorbonne Universitas. Di sana ia belajar banyak perihal yang menimpa umat Islam. Ia juga belajar ilmu metodologi, berpikir, pembaruan, dan juga ilmu sejarah pada pemikiran Katolik bernama J. Giton. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi umat Islam, ia kemudian pergi ke Swedia, Belanda, Prancis, Spanyol, Portugal, Jepang, India, Saudi Arabia, Sudan, bahkan Indonesia. Karir akademik Hasan Hanafi dimulai dengan diangkatnya sebagai rektor pada tahun 1967. Kemudian rektor kepala pada Universitas Kairo, ia juga sangat aktif mengisi kuliah di berbagai negara seperti Prancis, Belgia, Amerika, dan Maroko. Bahkan, ia juga pernah diangkat sebagai guru besar tamu di Universitas Tokyo dan Persatuan Emirat Arab. Bahkan, ia pernah diangkat sebagai penasihat program di Universitas PBB di Jepang. Selain aktif di dunia akademik, ia pun aktif di berbagai organisasi ilmiah dan kemasyarakatan. Misalnya, pada Persatuan Masyarakat Filsafat Mesir, ia menjabat sebagai sekretaris umum. Anggota Ikatan Penulis Asia Afrika, anggota Gerakan Solidaritas Asia Afrika, dan menjadi wakil presiden sekaligus menjadi pimpinan redaksinya. Pada jurnal terdapat pemikiran yang sangat terkenal dan mendapat reaksi dari pemerintah yang berkuasa pada saat itu, yaitu Anwar Sadat, dan menjebloskannya ke dalam penjara. Pemaparan di atas membuktikan bahwa Hanafi merupakan seorang pembaharu yang peduli terhadap kondisi umat Islam dan warisan intelektualnya sebagai seorang aktivis dan sebagai sosok realistis. Yang kedua, latar belakang pemikiran Hasan Hanafi. Hasan Hanafi adalah seorang filsuf dan intelektual Muslim, kelahiran Mesir pada tahun 1935. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh pemikir kritis di dunia Islam dan memiliki pengaruh besar dalam gerakan pemikiran keagamaan di Timur Tengah dan Afrika Utara. Latar belakang pemikiran Hasan Hanafi berkaitan dengan konteks sosial politik Mesir pada masa itu yang diwarnai oleh dinamika gerakan kemerdekaan, dekolonisasi, dan modernisasi. Sebagai intelektual Muslim yang aktif pada tahun 1950-an hingga 1960-an, Hasan Hanafi terlibat dalam gerakan kebangkitan intelektual dan politik di Mesir yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh seperti Jamal ad-Din al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Gerakan ini bertujuan untuk mereformasi dan memodernisasi pemikiran Islam sehingga dapat menghadap
menghadapi tantangan zaman dan memperkuat posisi umat Islam di tengah-tengah dunia modern. Dalam pandangan Hasan Hanafi, pemikiran Islam harus dihadapi dengan kerangka berpikir yang lebih kritis dan inovatif, serta memperhatikan dinamika sosial politik dan ekonomi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam. Dia juga berusaha untuk menyelaraskan pemikiran Islam dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, serta mengembangkan konsep Islam progresif yang menggabungkan elemen-elemen modern dan tradisional dalam pemikiran Islam. Selain itu, pemikiran Hasan Hanafi juga dipengaruhi oleh beberapa teori filsafat barat seperti eksistensialisme, hermeneutik, dan kritik sosial. Dia menganggap bahwa filsafat barat dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemikiran Islam, meskipun juga menyadari bahwa perlu ada kritik dan selektivitas dalam memilih konsep-konsep filsafat barat yang relevan dengan konteks keislaman. Dengan latar belakang pemikiran yang kompleks dan multidimensional ini, Hasan Hanafi berupaya untuk memperkuat posisi Islam dalam konteks dunia modern, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal dalam pemikiran Islam. Karya-karyanya yang beragam seperti teori kritis Islam dan kemodernan telah memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan pemikiran Islam kontemporer. Baik, sekarang tentang hermeneutika menurut Hasan Hanafi. Pemikiran hermeneutika Hasan Hanafi pertama kali diperkenalkan ketika ia menulis tesis dan disertasinya, dan ide-ide hermeneutisnya dipublikasikan melalui karyanya yang diterbitkan di Dialog Religius dan Revolusi. Pembahasan tentang hermeneutika juga dapat ditemukan dalam bab buku Dirasat Islamiyah, dalam bab usul fiqh dan kitab Dirasat Falsafiyah, khususnya dalam pembahasan Qiraah An-Nas. Dalam disertasinya, Hasan Hanafi secara sadar menggunakan pendekatan hermeneutik untuk memahami fenomenologi dan transformasinya menjadi fenomenologi terapan, mengevaluasi aplikasi mereka untuk fenomena agama. Kemudian memperlakukan dalam karyanya penerapan metode fenomenologis pada fenomena interpretasi berjudul La Penologie de l'exagus, Essai d'un hermeneutiku existential a partir du New Testament, atau fenomenologi interpretif, yaitu mempelajari interpretasi eksistensialis perjanjian baru dari tahun 1965 sampai tahun 1966. Upaya penafsiran eksistensialis kejatuhan perjanjian baru sebagai dialog antara agama dan peradaban. Dia mempelajari teks-teks Alkitab keselarasan baru dengan pendekatan usul fiqh. Sementara Al-Quran mengomentari Injil sebagai sesuatu yang menyimpang, berubah, dan diganti sebagai hipotesis ilmiah yang belum terbukti kualifikasi dalam sejarah. Ketertarikan Hasan Hanafi terhadap agenda hermeneutika Al-Quran berkembang dengan dua agenda. Yang pertama yaitu pertanyaan metodologis atau teori interpretasi, dan kedua yaitu pertanyaan filosofis atau teori penafsiran. Secara metodologis, Hasan Hanafi menggariskan beberapa langkah baru dalam memahami Al-Quran dengan fokus pada dimensi pembebasan dan pembebasan Al-Quran. Sedangkan untuk agenda filosofis, Hanafi bertindak sebagai komentator, kritikus, bahkan deskonstruksi sebuah teori kuno yang dianggap sebagai kebenaran dalam metodologi penafsiran Al-Quran. Pada masa konstruksi, Hasan menggunakan hermeneutika Hanafi beberapa alat penting, yaitu usul fiqh, fenomenologi, marxisme, dan hermeneutika dosa. Dengan 4 bahan, Hasan Hanafi membangun teori hermeneutika yang menggabungkan gagasan pembebasan dalam Islam, interpretasi revolusioner yang membangun basis normatif ideologis agar umat Islam dari segala tekanan, eksploitasi, dan ketidakadilan, yang melibatkan hermeneutika yang lebih praktis dalam mampu memecahkan masalah kronis orang modern. Menurut Hasan Hanafi, tugas penafsiran adalah mengungkapkan keberadaan manusia dengan cara yang baik secara individu dan sosial dalam situasi yang berbeda. Yang bertujuan dari sudut pandang dogmatis, Islam harus menampakkan keberadaan dirinya dalam tempat manusia di alam dengan 5 jenis dururiyat, yaitu agama, jiwa, ruh, harga diri, dan harta, atau yang disebut maqasid asy-syariah.
Bagi Hanafi, hermeneutika Al-Quran tidak sebatas pembahasan hanya tentang model pemahaman atau teks tertentu, tetapi juga terkait dengannya dengan meneliti sejarah teks untuk memastikan keasliannya terhadap hasil interpretasi dalam kehidupan manusia. Berikut komentar Hanafi. Dalam bahasa fenomenologis, dapat dikatakan bahwa hermeneutika adalah ilmu yang menentukan hubungan antara kesadaran dan objeknya, yakni kitab-kitab suci. Pertama, kita memiliki kesadaran historis yang menentukan keaslian teks dan tingkat kepastian. Yang kedua, kita memiliki kesadaran identik yang menjelaskan makna teks dan menjadikannya rasional. Ketiga, kesadaran praktis yang menggunakan makna tersebut sebagai dasar teoritis bagi tindakan dan mengantarkan wahyu pada tujuan akhirnya dalam kehidupan manusia dan di dunia ini sebagai struktur ideal yang mewujudkan kesempurnaan dunia. Hermeneutika bertujuan untuk verifikasi keaslian teks yang disampaikan oleh Nabi dalam sejarah. Artinya, perhatian hermeneutik berada pada dimensi wahyu horizontal yang bersifat historis, bukan dimensi vertikalnya metafisik. Menurutnya, keaslian pengumuman dalam cerita tersebut adalah pertama, tidak memiliki kondisi manusiawi. Yang kedua, itu tentang keutuhannya. Artinya, wahyu terjaga dalam bentuk tertulis tanpa pengurangan atau penambahan cerita. Dengan dua syarat di atas, Hasan Hanafi menyimpulkan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang otentik dari Allah secara harfiah diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan dari dia juga peduli dengan teman dan generasi selanjutnya. Kritik editis adalah proses memahami sebuah teks dari perspektif Hanafi. Itu bukan monopoli atau otoritas lembaga atau organisasi manapun agama, tetapi ditentukan oleh aturan tata bahasa dan situasi cerita yang menghasilkan teks. Ada 3 level analisis. Analisis bahasa pertama, analisis konteks kedua sejarah, dan ketiga generalisasi atau yaitu penekanan pada makna kapan dari situasi dan situasi sejarah sehingga menimbulkan situasi lain. Keinginan Hanafi untuk mendapatkan makna baru dari interpretasi untuk menangani kasus berbeda, terutama dalam kehidupan sosial. Selain itu, generalisasi fase eidetik menggunakan jalan bagi kritik. Praktik itulah yang menjadi tujuan hermeneutika aksiomatik. Hermeneutik menerbitkan Al-Quran yang memang merupakan cara membaca Al-Quran. Niat praktis sangat menekankan transformasi masyarakat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hasan Hanafi yang bernama asli Hasan Hanafi Hasana ini, ia lahir di Kairo, Mesir 13 Februari tahun 1935. Dalam pandangan Hasan Hanafi, pemikiran Islam harus dihadapi dengan kerangka berpikir yang telah kritis dan inovatif, serta memperhatikan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam. Ketertarikan Hasan Hanafi terhadap agenda hermeneutika Al-Quran berkembang dengan 2 agenda. Pertanyaan metodologis atau teori interpretasi, dan pertanyaan filosofis atau teori penafsiran. Secara metodologis, Hanafi menggariskan beberapa langkah baru dalam memahami Al-Quran dengan fokus pada dimensi pembebasan dan pembebasan Al-Quran. Sedangkan untuk agenda filosofis, Hanafi bertindak sebagai komentator, kritikus, bahkan deskonstruksi sebuah teori kuno yang dianggap sebagai kebenaran dalam metodologi penafsiran Al-Quran. Baik, cukup itu presentasi dari kelompok kami. Bagi yang memiliki pertanyaan atau kritik bisa ditulis dalam kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.